Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Habibullah dan teman saya Febri Abdurrahman. Kami dari mahasiswa semester 2 ingin mendiskusikan tentang hadis sahih. Baik, Mas Jabir, apa itu pengertian hadis sahih? Hadis sahih secara bahasa, sahih itu artinya sehat, dan hadis sahih secara istilah adalah suatu hadis yang mana sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat syadz dan ilat pada hadis tersebut. Dan apa saja syarat-syarat hadis sahih itu, Mas Jabir? Hadis sahih mempunyai 5 syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung, jadi rawi benar-benar mengambil dari rawi di atasnya, tidak ada yang terputus. Kemudian syarat yang kedua adalah rawinya mempunyai sifat adil. Ya, adil di sini beragama Islam, kemudian sudah balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga kehormatan diri. Kemudian syarat yang ketiga adalah perawi tersebut dhabit yaitu bermakna mempunyai hafalan yang kuat dan teliti, cermat dalam menghafal dan juga menulis. Kemudian yang keempat adalah selamat dari syadz atau rawi tersebut tidak menyelisihi rawi yang lebih mungkin di atasnya. Kemudian dan syarat yang terakhir, yang kelima, ialah selamat dari ilat, yaitu bahwa hadis tersebut selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Terus Mas Jabir, kalau macam-macam hadis sahih itu apa saja? Macam-macam hadis sahih ada dua. Yang pertama hadis sahih lidzatihi, dan yang kedua hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang memenuhi 5 syarat yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Yaitu yang pertama, riwayatnya bersambung, kemudian perawinya harus adil, kemudian perawinya harus dhabit, kuat hafalannya, kemudian hadisnya itu tidak menyelisihi atau syadz, kemudian hadis tersebut tidak memiliki penyakit. Kemudian adapun hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan, yaitu hadis hasan yang derajatnya di bawah sahih. Namun hadis hasan ini memiliki jalur periwayatan yang banyak. Dengan jalur periwayatan yang banyak tersebut dapat meningkatkan derajat hadis hasan tersebut menjadi sahih li ghairihi. Karena di sahih tadi Mas Jabir, coba sebutkan contoh-contoh sahih itu Mas Jabir. Contoh hadis sahih yaitu yang pertama sahih lidzatihi, ya, sahih lidzatihi. Contohnya adalah haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Safwan ibni Sulaim an Atha ibni Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, yang artinya telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat merupakan suatu hukum yang wajib, yakni bagi yang telah bermimpi ataupun yang telah balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan riwayat yang sahih. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, berikut kami bacakan contohnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'a alaina ibilan biqala'is min qala'is as-sadaqah ila mahalliha fakana ya'khudhu al-ba'ir bil ba'iraini wa thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia memiliki beberapa jalan periwayatannya, sehingga dengan adanya jalan-jalan periwayatan yang lain, hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Baik nih Mas Jabir, yang terakhir nih, kalau hukum hadis sahih itu gimana ya?
hukum hadis sahih ini bisa dipakai untuk berargumentasi atau menjadikan hadis tersebut sebagai dalil hukum. Dan juga contoh penggunaan bahasa baik dalam ajaran agama yang pokok atau prinsipal maupun cabang berkembang dan dapat diamalkan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang sangat-sangat dianjurkan kepada penuntut ilmu, kepada para dai, kepada para ustadz. Ketika menyampaikan sebuah hadis, maka hadis-hadis yang sahih itu harus diutamakan dulu untuk disampaikan. Karena hadis sahih ini derajatnya paling tinggi. Paling tinggi adalah derajatnya hadis sahih. Kemudian di bawahnya ada hasan, kemudian baru hadis dhaif. Jadi semakin hadisnya itu hadisnya sahih, maka akan semakin kuat dalil yang bisa dipakai ketika menyampaikan sebuah hukum. Cukup panjang juga ya Mas Tiab ya hadis sahih ini ya. Iya. Ternyata. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.